Nomor 1, dalam permainan hitam hijau, beberapa peserta didik tidak mampu mengejar dan memegang lawan. Berdasarkan pengamatan guru menyuruh mengejar lawan sesaat guru memberikan aba-aba, komponen kebugaran apa yang mengakibatkan kondisi tersebut terjadi? A. Daya tahan kaki, B. Kekuatan kaki, C. Koordinasi, D. Kecepatan lari, E. Kecepatan reaksi. Jawaban E. Kecepatan reaksi. Pembahasan, permainan hitam hijau adalah bentuk permainan sederhana tanpa alat ataupun menggunakan alat yang dimainkan oleh dua regu yang bertujuan untuk melatih kecepatan reaksi dalam berlari. 2. Guru akan melaksanakan pembelajaran aktivitas gerak berirama dengan suasana bersemangat dan menggembirakan. Manakah irama yang pembelajaran tersebut? A. Mars 3/4, B. Waltz 1/4, C. Mars 2/4, D. Cha-cha 4/4, E. Cha-cha 2/4. Jawaban C. Mars 2/4. Musik Mars atau lagu Mars adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat. Musik jenis ini secara khusus diciptakan untuk meningkatkan keteraturan dalam berbaris sebuah kelompok besar, terutama barisan tentara, dan paling sering dimainkan oleh korps musik militer. Lagu Mars dapat ditulis dalam birama genap 2/4, 4/4, kadang-kadang dalam birama 6/8 atau genap 2 kali 3/4 dengan tempo cepat. Sedangkan di kata kunci soal dengan suasana semangat dan menggembirakan. Jadi yang paling tepat C. 3. Gerak langkah yang umum diajarkan pada peserta didik yaitu langkah tunggal dan langkah ganda. Pada langkah tunggal yang diikuti gerakan lengan ke samping secara bersamaan, bagaimana posisi lengan dan badan yang paling tepat? A. Kedua lengan diluruskan dan badan sedikit dicondongkan ke depan. B. Kedua lengan lurus dan badan tetap dikunci mengikuti gerakan. C. Kedua lengan sejajar dengan bahu dan badan mengikuti gerakan kaki. D. Kedua lengan sedikit dibengkokkan ke bawah dan badan tegap. E. Kedua lengan dan badan rileks mengikuti gerakan kedua kaki. Jawaban E. Kedua lengan dan badan rileks mengikuti gerakan kedua kaki. 4. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan nyata dalam kehidupan atau kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual, kecuali A. Relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing, ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. C. Applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communication, menuntut peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Jawaban E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Di kata kunci nampak itu yang bukan ya teman-teman. Jadi di sini sudah jelas untuk option A, B, C, dan D itu sudah sama pengertiannya. Sementara untuk yang E, transferring sebenarnya adalah asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Sementara untuk option E menuntut kemampuan siswa peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Jadi ini berbeda ya teman-teman.
5. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan kembali penjelasan dengan menggunakan metode atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya baik secara individu maupun kelompok. Pada kasus tersebut terdapat 10 anak yang tidak tuntas. Program remedial berikut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jawaban B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk option A, memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar. Ini kurang tepat jika berkelompok karena bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta didik mengalami kesulitan sehingga mereka tidak menemukan jawaban atau materi yang dapat mereka ketahui. Option B, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Nah, ini tepat dilakukan karena bisa menghemat waktu dan mengefisienkan sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkannya oleh tutor-tutor sebayanya, kelompok tute atau yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengungkapkan kesulitan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Dengan mereka mempunyai atau menjadi teman sebaya atau tutor sebaya, mereka merasa ada percaya diri yang tinggi sehingga peserta didik tersebut dapat pengalaman baru. Nah, untuk option C, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. Ini kurang tepat, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dari faktor dalam, sulit konsentrasi, atau tidak mudah memahami. Option D, memberikan pembelajaran ulang di kelas. Ini tidak tepat karena mengurangi waktu penemuan pembelajaran terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Ini tidak tepat karena terlalu banyak memakan waktu. 6. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. Jawaban A. Portofolio. Pembahasan. Usaha yang dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, wawancara, yaitu antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan-pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku rapor, kunjungan ke rumah, dapat pula dengan tes psikologi, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kepribadian. Sementara untuk tugas portofolio tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan peserta didik. 7. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dibanding teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya.
atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya, B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. E. Membantu peserta didik lain yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Jawaban C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Membuat rangkuman tidak tepat digunakan sebagai pelaksanaan program pengayaan karena tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. 8. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini yang muatan dalam apersepsi adalah A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Jawaban B. Memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan pendahuluan, itu terdapat apersepsi. Itu yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh pembandingan lokal, nasional, dan internasional. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Nah, yang apersepsi itu di bagian B. 11. Dalam standar proses, tahapan pembelajaran terdiri dari penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran ke-13, strategi-strategi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan bernuansa tematik. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan memudayakan sifat berani bertanya, tidak minder, dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran Discovery Learning, PBL, pada kegiatan menanya. Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah A. Poster session, B. Small group discussion, C. The power of two and for information, D. Set point, counterpoint, E. Everyone is a teacher here. Jawaban E. Everyone is a teacher here. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Apa pengertian dari option yang kelima-limanya ini? Poster session merupakan sebuah cara, cerita, atau gambar yang memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan persepsi dan perasaan mereka tentang topik yang sekarang sedang didiskusikan dalam sebuah lingkungan yang tidak menakutkan. Yang small group discussion adalah salah satu jenis dari metode diskusi atau diskusi kelompok kecil yang melibatkan sekelompok individu 3-7 siswa dalam satu interaksi tatap muka secara kooperatif. Yang untuk the power of two and for information, metode ini merupakan referensi pembelajaran interaktif yang memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa membiasakan diri belajar secara individu dan kelompok secara aktif akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan bertahan.
Sementara shift point, counterpoint adalah teknik pengambilan keputusan di mana orang ditugaskan untuk mengekspresikan sudut pandang yang saling bertentangan. Dan yang kelima, everyone is a teacher here adalah metode di mana siswa dilatih untuk menjadi guru bagi teman-temannya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. Sehingga siswa tidak hanya menjadi objek dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi subjek dalam pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah everyone is a teacher dalam pemodel pembelajaran Discovery maupun PBL. 12 sumbangan nyata pendidikan jasmani selain mengembangkan keterampilan speak motor juga terbinanya aspek penalaran, sikap, dan keterampilan. Yang bukan merupakan tujuan pendidikan jasmani di bawah adalah mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif, B. menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani, C. mencapai prestasi olahraga yang tinggi di event resmi seperti PON, D. meletakkan landasan yang kuat melalui internalisasi nilai dalam penjas. Jawaban C. mencapai prestasi olahraga yang tinggi di event resmi seperti PON. 13. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah A. Karakteristik siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kemampuan siswa, E. Kondisi kelas. Jawaban B. Karakteristik materi pelajaran. Pada proses pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas atau di luar sekolah untuk melihat secara langsung terkait materi yang ada di buku teks, sehingga siswa tidak hanya membayangkan materi yang diajarkan. Hal ini berarti pemilihan metode mengajar ini mengikuti dari karakteristik materi pelajaran, yaitu materinya binatang reptil. 14. Seorang guru akan mengajar kelas 10 IPS, materi mengenai batuan yang ada di bumi. Guru tersebut kemudian berusaha untuk memberikan pengajaran agar siswanya tidak hanya membayangkan mengenai jenis-jenis batuan, baik struktur, morfologi, maupun aspek lain dari batuan. Dengan mempertimbangkan ini, maka guru tersebut mengajak peserta didik mengunjungi suatu museum batuan yang kebetulan terletak di kota tempat sekolah mereka berada. Hal ini juga ditunjukkan agar siswa dapat memperluas pengetahuan yang selanjutnya siswa akan membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh guru tersebut. Dari ilustrasi di atas, maka metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Metode eksperimental, B. Metode studi tour, C. Metode penugasan, D. Metode tutorial, E. Metode simulasi. Jawaban B. Metode studi tour. Apa itu metode eksperimental? Itu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan atau eksperimen ya teman-teman tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Kemudian ada metode studi tour, yaitu metode dengan guru mempersiapkan lokasi wisata mana yang akan dikunjungi sesuai dengan materi. Setelah itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Jadi seperti museum tadi ya teman-teman, itu satu lokasi wisata. Yang C, metode penugasan adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik tugas itu bersifat individu maupun kelompok dengan tujuan merangsang agar peserta didik aktif belajar. Metode tutorial adalah metode cara penyampaian bahan pelajaran yang dikembangkan dalam bentuk modul untuk dipelajari mahasiswa secara mandiri. Metode simulasi adalah metode pelatihan yang memperagalkan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi sudah paham ya teman-teman, ini jelas metode studi tour.
15. Seorang guru kelas 5 SD sedang membimbing beberapa siswanya untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Pendalaman materi yang dilakukan lebih banyak memahami konsep yang komprehensif serta implementasi soal HOTS dan membutuhkan nalar yang sangat tinggi. Hal ini membuat guru tersebut berpikir melakukan metode pembelajaran yang tepat agar dalam waktu yang tidak begitu lama. Namun siswa dapat menguasai konsep dan mengerjakan latihan soal yang ada. Dari situasi dan kondisi yang ada, maka yang dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi, kemudian siswanya berusaha mengkonstruksikan sendiri dengan melihat berbagai sumber yang ada, lalu menyimpulkan sendiri konsepnya, kemudian diadakan tanya jawab dan kuis. B. Melakukan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tutorial, dan dribbling di mana siswa diarahkan untuk langsung memberikan beberapa konsep materi, dan Pak Widodo sebagai tutor melatih siswanya implementasi soal-soal yang ada. Lalu seiring berjalannya pembelajaran juga diadakan tanya jawab. C. Melakukan model pembelajaran jigsaw di mana metode yang dilakukan adalah dengan diskusi dan presentasi. Siswa yang terpilih ini dibagi ke dalam berbagai kelompok, kemudian diarahkan untuk berdiskusi dan nantinya akan ada kelompok ahli. Diakhiri dengan penentuan kesimpulan dan pemberian kuis. D. Melakukan model pembelajaran project-based learning dengan metode pengamatan dan penugasan, di mana siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka diberi submateri yang berbeda-beda sehingga mereka merencanakan dan menjadwalkan tugas ini. Setelah itu, ada sesi pelaporan tugas dan diakhiri refleksi sebelum berangkat seleksi lomba. E. Melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi, kemudian siswanya melakukan diskusi dengan teman-teman lainnya, lalu menyimpulkan sendiri konsepnya. Setelah itu dibagi beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi yang telah dipelajari dan diakhiri dengan kuis untuk mengukur hasil pemahaman materinya. Jawaban B. Melakukan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tutorial, dan dribbling di mana siswa diarahkan untuk langsung diberikan beberapa konsep materi. Dan Pak Widodo sebagai tutor melatih siswanya mengimplementasikan soal-soal yang ada. Lalu seiring berjalannya pembelajaran juga diadakan tanya jawab. Dari ilustrasi di atas, yakni sedang ada pembinaan OSN dan butuh waktu yang tidak lama, maka metode yang paling tepat untuk mengajar siswa adalah dengan ceramah, tutorial, dan dribbling. Ceramah yakninya menjelaskan kepada siswa materi dan konsep keseluruhan. Kemudian tutorial, guru bertindak sebagai tutor dan mentor membahas soal implementatif dan HOTS ini. Selain itu, perlu adanya dribbling dan penekanan yang berulang agar siswanya dapat paham dengan waktu relatif singkat. Jika anak-anak diberikan penugasan atau model pembelajaran yang lain, maka membutuhkan waktu yang lama karena mereka mencari sumber-sumber lain. Tapi dengan adanya ceramah, tutorial, dan dribbling ini, maka waktu bisa dipersingkat. 16. Suatu metode pembelajaran di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang mentor. Dalam metode ini, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kemudian diberikan atau memberikan suatu tugas tertentu, seperti eksperimen, pengamatan, atau menciptakan suatu produk. Jadi lebih mengedepankan peran guru dalam pengetahuan prosedural. Maka metode ini adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Karya wisata, D. Ceramah, E. Expository. Jawaban A. Demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode dengan penyajian pelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Metode eksperimen, suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil laporannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Metode karya wisata adalah metode dengan cara mengajar yang dilaksanakan
mengajak siswa ke suatu tempat objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Metode ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan sekelompok pengunjung. Jadi gurunya yang menjadi pidato, atau maksudnya gurunya yang memberikan materi seperti ceramah. Kemudian ada expositori, ada strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pencapaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. 17. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah: A. Meminta siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas yang diberikan. B. Menanggapi kesimpulan sementara yang dihasilkan setiap kelompok. C. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat. D. Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan. E. Meminta pendapat dari siswa terkait materi yang dibahas saat itu. Jawaban D. Menyimpulkan materi pelajaran telah dibahas atau dibandingkan. Pada tahap kesimpulan, pada metode tanya-jawab, maka guru harus dapat memberikan simpulan penutup yang paling tepat dari berbagai simpulan yang ada dalam berbagai siswa. Dalam arti lain, guru mengelaborasikan kesimpulan dari materi yang ada. 18. Seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk belajar di luar kelas dengan melakukan kunjungan ke museum. Namun, sesampainya di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang biasanya melayani kunjungan anak-anak sekolah. Petugas di museum itu akan memberikan semua hal yang terkait dengan sejarah terbentuknya museum dan hal lainnya. Akhirnya, untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan metode pembelajaran ekspositori atau langsung. Pertimbangan guru memilih metode tersebut yaitu: A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawaban B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Ekspositori adalah pembelajaran yang berbasis teacher center, sehingga guru yang aktif untuk memberikan materi atau konsep yang ada. Di ilustrasi tersebut, diketahui bahwa belum ada narasumber yang memulai pembelajaran, sehingga guru yang mengambil alih proses pembelajaran tersebut untuk mengarahkan konsep awal dan menghubungkan materi dengan lokasi kunjungan tersebut. Ekspositori dengan menggunakan metode ceramah ini kadang diperlukan juga sumber belajar yang tersedia hanya pengetahuan gurunya pada waktu tersebut. 19. Seorang guru ketika sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, ia mengajukan pertanyaan pada para siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Ia menunjukkan gambar-gambar dan rekomendasi buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Indah pada strategi pembelajaran discovery learning berada pada tahap A. Persiapan, B. Stimulasi, C. Identifikasi masalah, D. Mengumpulkan data, E. Pembuktian. Jawaban B. Stimulasi. Langkah-langkah dari strategi pembelajaran discovery: yang pertama, memberikan rangsangan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Demikian teman-teman untuk part 32 ini. Kita jumpa lagi di part 33. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.